Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 11 Mei 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan dan pertobatan bagi kami semua untuk meninggalkan bahan-bahan yang merangsang dan membuat ketagihan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Merlin Mamentu. Kepada Ibu Merlin, kami persilahkan. Shalom, selamat pagi. Saya ucapkan kepada saudara-saudaraku yang terkasih, dimanapun saja kita berada. Bacaan renungan pagi kita di pagi hari ini, kita ambil dari buku Maranatha oleh Ellen G. White, 11 Mei 2026. Judul renungan pagi kita pada pagi ini, Pemuda dan Sindrom Narkoba. Ayat tema terdapat dalam Pengkhotbah 11 ayat 9 yang berkata demikian. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Setan adalah pemberontak pertama di alam semesta, dan sejak pengusirannya dari sorga, ia terus berusaha menjadikan setiap anggota keluarga manusia murtad dari Allah sama seperti dirinya. Ia merencanakan untuk merusak manusia, dan melalui pemanjaan nafsu yang tidak benar, ia menuntun manusia untuk melanggar perintah Allah. Ia mencobai Adam dan Hawa untuk memakan buah yang terlarang, dan dengan demikian berhasil menjatuhkan mereka serta mengusir mereka dari Eden. Betapa banyak orang berkata, andai aku berada di posisi Adam, aku tidak akan melanggar ujian yang begitu sederhana. Tetapi kamu yang membanggakan hal ini memiliki kesempatan besar untuk menunjukkan keteguhan tujuanmu, kesetiaanmu pada prinsip dalam masa ujian. Apakah Allah tidak melihat dosa dalam hidupmu? Di segala sisi, setan berusaha membujuk kaum muda ke jalan kebinasaan. Dan jika ia berhasil menempatkan kaki mereka di jalan itu, ia segera mendorong mereka semakin jauh dalam perjalanan menurun, menuntun mereka dari satu kebejatan lain, sampai para korban kehilangan kepekaan hati nurani dan tidak lagi memiliki takut akan Allah di depan mata mereka. Mereka semakin kurang menahan diri. Mereka menjadi kecanduan minuman anggur dan alkohol, tembakau dan opium, dan terus melangkah dari satu tingkat kehinaan ke tingkat berikutnya. Mereka menjadi budak nafsu. Nasihat yang dahulu mereka hormati, kini mereka belajar untuk meremehkannya. Mereka bersikap angkuh dan membanggakan kebebasan, padahal mereka adalah hamba kebejatan. Yang mereka maksud dengan kebebasan adalah perbudakan kepada keegoisan, nafsu yang hina, dan hawa nafsu yang cabul. Setan bertekad menjadikan umat manusia sebagai bawahannya, tetapi Kristus telah membayar harga yang tak terhingga agar manusia ditebus dari musuh, dan agar gambar moral Allah dipulihkan pada umat yang jatuh. Manusia yang jatuh dapat melalui Kristus menemukan jalan kepada Bapa, dapat menerima kasih karunia yang memampukan mereka menjadi pemenang melalui jasa Juru Selamat yang disalibkan dan bangkit. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada pagi ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Merlin. Tuhan Yesus
memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Sindrom narkoba artinya gejala atau tanda klinis yang seperti orang-orang kecanduan narkotik dan obat-obatan, yaitu bahan-bahan yang punya daya rangsang dan membuat ketagihan. Itu sebabnya renungan pagi hari ini ada menyebutkan anggur dan alkohol, tembakau dan opium. Mengenai hal-hal ini, Roh Nubuat dengan tegas berkata dalam Counsels on Diet and Foods, halaman 426 paragraf 2. Mereka yang biasa menggunakan teh, kopi, tembakau, candu, atau minuman keras tidak dapat menyembah Allah pada waktu melakukan pemanjaan yang dibiasakan itu. Biarlah mereka tetap berbakti kepada Allah sementara meninggalkan bahan-bahan perangsang ini, dan kasih karunia ilahi akan tidak berdaya untuk mengangkat, menghidupkan, dan meningkatkan kerohanian doa atau kesaksian mereka. Orang-orang yang mengaku Kristen ini harus memperhatikan sarana kebahagiaan. Apakah itu berasal dari atas atau dari bawah? Kemudian Roh Nubuat tambahkan mengapa penting sekali untuk meninggalkan bahan-bahan yang merangsang dan membuat kecanduan ini. Dalam Counsels on Health halaman 81 paragraf 1. Mereka yang menggunakan tembakau dalam bentuk apapun tidak jelas di hadapan Allah. Dalam praktek kotor seperti ini, mustahil bagi mereka untuk memuliakan Allah dalam tubuh dan roh mereka yang adalah miliknya. Dan sementara mereka menggunakan racun yang lambat dan pasti, yang merusak kesehatan mereka dan merendahkan kemampuan pikiran, Allah tidak dapat menyetujui mereka. Dia mungkin berbelas kasihan kepada mereka, sementara mereka menikmati kebiasaan buruk ini, karena tidak tahu apa-apa tentang cedera yang mereka alami. Tetapi ketika masalah itu terjadi di hadapan mereka dalam terang yang sebenarnya, maka mereka bersalah di hadapan Allah jika mereka terus menikmati selera yang kotor ini. Meskipun tembakau yang ditekankan, namun bahan-bahan lainnya yang merangsang dan membuat candu termasuk dalam hal ini. Saudaraku dalam Tuhan, tubuh dan roh kita milik Allah. Karenanya, tinggalkan racun lambat namun pasti. Bahkan Roh Nubuat menyatakan dalam manuskrip 77 tahun 1902 paragraf 21. Biarlah para pengikut Kristus menjauhkan diri tidak hanya dari alkohol, tembakau, teh dan kopi, tetapi juga dari setiap hal berbahaya lainnya yang menggelapkan otak. Tidak heran, kita tidak dapat menyembah Allah jika masih mengkonsumsi bahan-bahan yang merangsang dan membuat candu tersebut. Sebab bahan-bahan itu menggelapkan otak. Itu sebabnya renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 138 paragraf 3. Di segala sisi setan berusaha membujuk kaum muda ke jalan kebinasaan, dan jika ia berhasil menempatkan kaki mereka di jalan itu, ia segera mendorong mereka semakin jauh dalam perjalanan menurun, menuntun mereka dari satu kebejatan ke kebejatan lain, sampai para korban kehilangan kepekaan hati nurani dan tidak lagi memiliki takut akan Allah di depan mata mereka. Mereka semakin kurang menahan diri. Mereka menjadi kecanduan minuman anggur dan alkohol, tembakau dan opium, dan terus melangkah dari satu tingkat kehinaan ke tingkat berikutnya. Mereka menjadi budak nafsu. Nasihat yang dahulu mereka hormati, kini mereka belajar untuk meremehkannya. Mereka bersikap angkuh dan membanggakan kebebasan, padahal mereka adalah hamba kebejatan. Yang mereka maksud dengan kebebasan adalah perbudakan kepada keegoisan, nafsu yang hina, dan hawa nafsu yang cabul. Inilah ajaran setan, yaitu do what thou wilt, yang artinya bikin yang kamu mau. Terkesan bebas dan merdeka, tetapi akibatnya menjadikan manusia budak keegoisan, budak nafsu, dan budak cabul serta kebejatan. Apakah kita bisa kalahkan hal-hal ini dengan kekuatan diri kita sendiri? Tentu tidak. Oleh karenanya Roh Nubuat berkata dalam Temperance halaman 105 paragraf 3, Anda tidak akan pernah bisa melakukannya dengan kekuatan Anda sendiri. Kristus berkata, Aku ada di sebelah kananmu untuk membantu kamu. Di luar Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya bersama Yesus kita bisa menang, termasuk menang untuk tinggalkan bahan-bahan yang merangsang dan membuat ketagihan. Dan Yesus bantu kita dengan memberikan kuasanya.
Christian Temperance and Bible Hygiene, halaman 148, paragraf 4, berkata, "Saya mengarahkan Anda kepada Yesus Kristus, Juru Selamat orang berdosa, yang sendirian dapat memberi Anda kuasa untuk mengatasi pada setiap hal. Hanya Kristus sendiri yang dapat memberikan kuasa agar kita dapat mengatasi kecanduan akan bahan-bahan yang merangsang. Dan kuasa yang Yesus berikan adalah rohnya, hidupnya, agar kita dapat menang sebagaimana Yesus menang." Mengapa hanya Yesus sendiri yang bisa bantu kita? Renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 139 paragraf 4. Setan bertekad menjadikan umat manusia sebagai bawahannya, tetapi Kristus telah membayar harga yang tak terhingga agar manusia ditebus dari musuh dan agar gambar moral Allah dipulihkan pada umat yang jatuh. Manusia yang jatuh dapat melalui Kristus menemukan jalan kepada Bapa, dapat menerima kasih karunia yang memampukan mereka menjadi pemenang melalui jasa Juru Selamat yang disalibkan dan bangkit. Nasihat ini bukan hanya bagi orang muda, namun kepada kita semua, karena bahan-bahan merangsang dan membuat ketagihan ada banyak di sekitar kita. Bahan-bahan yang merusak otak berlimpah di sekitar kita. Karenanya kita perlu Yesus agar kita dapat menang atas godaan bahan-bahan yang merangsang dan membuat ketagihan tersebut. Dan kita dapat berbakti kepada Allah dalam roh dan kebenaran. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat pada pagi hari ini, yang tidak hanya bagi orang muda, tetapi kami semua juga penting untuk mengerti, agar kami meninggalkan, menghindari bahan-bahan yang merangsang dan membuat ketagihan, yang banyak tersedia di sekitar kami. Dan satu-satunya cara untuk kami dapat menang hanya dengan menerima Engkau ya Yesus. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya dalam Yesus kami dapat menang sebagaimana Yesus menang, mengalahkan semua kecenderungan bawaan dan teristimewa godaan-godaan yang merangsang dan membuat ketagihan, sehingga kami tidak hanya dapat berbakti dengan benar di hadapan-Mu ya Bapa, tetapi kami pun dapat menjadi saksi kepada banyak orang. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.